Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Basyairul hamlil mubarak, kabar-kabar gembira yang didapatkan saat mengandung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hamalati sayyidah Aminah bintu Wahb az-Zuhriyah akrama janinin khalaqahu Allah taala. Sayyidah Aminah setelah pernikahannya dengan Sayyidina Abdullah mengandung paling mulianya janin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indama hamalat tawalat 'alaiha al-basyair tubashshiruha bi fadlillahi ta'ala 'alaiha bil karamatil 'azimah allati akramaha Allah biha. Ketika beliau mengandung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mendapatkan kabar gembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, keagungan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa hiya anna Allah Subhanahu wa taala ikhtaraha litakuna umman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memilihnya menjadi ibunda bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa Nabi membanggakan ayahnya, membanggakan ibunya, membanggakan nenek kakeknya. Padahal sebelum Nabi dilahirkan, masih dalam kandungannya, Sayyidah Aminah pun bangga akan pilihan Allah, beliau menjadi ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Ibnu Sa'ad an Yazid bin Abdullah bin Wahab bin Zam'ah an ammi. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Abdullah bin Wahab bin Zam'ah dari pamannya Ibnu Sa'ad, dari pamannya Yazid. Begitu juga wal Baihaqi an Ibn Ishaq, diriwayatkan pula oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Ishaq rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Qala kunna nasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hamalat bihi Aminah. Kita dulu mendengar Rasulullah bercerita ketika beliau dalam kandungan Sayyidah Aminah. Kana taqulu, Sayyidah Aminah itu mengatakan, ma sya'urtu anni hamaltu bihi wala wajadtu thiqalahu kama tajidun nisa. Selama aku mengandung, aku tidak pernah merasakan seperti perempuan yang merasakan mengandung. Bahkan aku tidak merasakan beban berat sama sekali seperti yang dirasakan oleh para wanita. Dan itu disebutkan juga di dalam Maulid Sintudurar. La tajidu alaman sikaran wala alama. Enggak pernah merasa ngeluh sakit, nyeri dan yang lain sebagainya. Bahkan enggak ada istilah ngidam.
pemane ngidame ganyang ono ya. Terus dalile ngiler anake, bapak ngiler, bayi ngiler wajar ya, wong gerange sing ngiler kadang-kadang lek turu mbek lungguh tes ngewalet ya wajar ngiler. Lek ngidam harus dituruti, ngidame anane nek ana sume pencet ngidam pencet terus dituruti gendeng lah. Jarno ngidam. Ping kecut-kecut ki ana asem. Gak gelem kelekmu kene wis. Lah itu tidak dirasakan oleh Sayyidah Aminah ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Maryam aja mengandung Nabi Isa nggak merasakan berat, bahkan kandungan itu terasa begitu cepat, apalagi mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa annani angkartu raf'a haidati, cuman yang aku buat bingung ini, kata Sayyidah Aminah, aku nggak haid. Jadi aku nggak ngerasa seperti perempuan hamil, tapi aku nggak haid. Warubama turfa'u anni wa ta'ud, kadang nggak ada haid, kadang tiba-tiba datang. Jadi apa ya, dibilang hamil iki kok haid, kadang-kadang muncul. Nah, karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i, dan itu setelah diteliti oleh Imam Syafi'i, orang yang hamil itu mungkin haid, bahkan kebanyakan masih bisa haid. Ya, masih bisa, walaupun secara realita tanda nggak hamil itu dengan telatnya masa haid, mestinya haid nggak haid ya. Tapi dalam ilmu fikih setelah diteliti oleh Imam Syafi'i, perempuan itu masih bisa haid dalam kondisi hamil, ya, masih dalam kondisi hamil. Karena itu ada permasalahan dalam masalah aqallu tuhri bainal haidatain, pemisah antara dua haid itu minimal 15 hari. Nah, di situ dikatakan bainal haidatain, antara dua haid. Adapun dari haid dan nifas itu mungkin tidak ada jarak. Digambarkan di situ berhentinya haid lahiran. Jadi sambung, haid berhenti langsung lahiran, ketemu nifas. Itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Wa atani atin wa ana baina naim wal yaqdhan. Kemudian datang seseorang padaku, aku antara tidur dan sadar. Jadi dibilang tidur nggak tidur, dibilang sadar nggak sadar, masih agak remang-remang gitu. Diwara ngelindur ya gurung turu, diwara mimpi ya durung turu, diwara sadar sedikit agak kayak nggak jelas gitu. Faqala li, maka orang itu berkata, hal sya'urti annaki hamalti, apakah kamu merasa hamil? Maka beliau menjawab, fa'aqulu la adri, nggak tahu aku. Faqala, dijawab oleh orang tersebut, innaki hamalti bi sayyidi hadhil umma wa nabiyha, engkau sekarang mengandung seorang pemimpin dari umat ini dan nabi dari umat ini. Wa dzalika yaumal itsnin, dan saat itu di hari Senin. Ya, terjadinya apa yang dialami oleh Sayyidah Aminah di hari Senin. Wa ayatu dzalika annahu yakhruju ma'ahu nurun yamla'u qusura Busra min ardi Syam. Tandanya nanti anak itu keluar bersama cahaya yang menerangi kerajaan-kerajaan Busra dari negeri Syam. Dari Mekah itu terpancar cahaya sampai bisa terlihat kerajaan-kerajaan yang ada di Syam. Fa'idha wudi'a fasammihi Muhammadah, kalau sudah waktunya lahir kasih nama Muhammad. Kasih nama Muhammad.
Qalat Sayyidah Aminah berkata, fakana dzalika mimma yaqana indil hamla. Dari situlah yang membuat aku yakin bahwa aku saat itu hamil. Summa amhalani, kemudian ditinggal aku, hatta idza danat wiladati, kemudian ketika sudah menjelang tiba masa aku melahiran, proses kelahiran, atani dzalika, datang hal itu. Faqala, maka ia berkata, quli, ucapkan, uidzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Katakan wahai Aminah, aku meminta perlindungan dengan Al-Wahid, yaitu Allah, untuk menjaga janin ini min syarri kulli hasid, dari keburukan setiap orang yang iri. Nah, ini juga yang dijadikan oleh Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk meminta perlindungan kepada orang yang hasud. Min syarri hasidin idza hasad. Summa samihi Muhammad, kemudian kasih nama Muhammad. Jadi setelah di awal kehamilan melihat seseorang yang datang, dikasih kabar, kasih nama Muhammad. Ketika menjelang kelahiran pun didatangi lagi, dan dikatakan disuruh mengatakan uidzu bil wahid min syarri kulli hasid. Wa ra'a jadduhu misla hadhihi ru'yah. Ternyata bukan hanya Sayyidah Aminah yang melihat hal tersebut. Kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga merasakan hal yang sama, melihat hal yang sama. Fa wafaqa jadduhu hina akhbarathu. Ya. Disepakati, disetujui oleh kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidah Aminah memberikan kabar hal tersebut. Qalat Sayyidah Aminah mengatakan, fakuntu aqulu dzalik fadzakartuhu linisa'i. Aku katakan itu kepada Abdul Muthalib, kepada kakeknya Rasulullah Sayyidina Abdul Muthalib, dan aku ceritakan kepada para wanita. Kemudian mereka, para wanita, mengatakan, ta'allaki alaiki hadidan wa fi adudaika adidan wa fi adudaika wa fi unukik. Pakailah kalung dari besi, kemudian di kedua lengan atasmu dan di lehermu. Fa fa'altu, aku lakukan. Walam yakun yatruku alayya illa ayyaman fa ajiduhu qad kuti fa kuntu la ata'allaquhu. Aku lakukan itu beberapa hari, tidak aku lepas sampai terputus dengan sendirinya. Nah, setelah terputus enggak aku pakai lagi, tidak aku kalungkan lagi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abi Ja'far Muhammad bin Ali, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhum, qala, beliau berkata, umirat Aminah wa hiya hubla bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tusammiyahu Ahmad. Sayyidah Aminah itu diperintahkan ketika mengandung Rasulullah untuk memberikan nama Ahmad. Jadi ada riwayat yang diperintahkan untuk kasih nama Muhammad, ada riwayat dikasih nama Ahmad. Al-Imam Hakim meriwayatkan wa sahahahu, beliau menganggap riwayat itu adalah sahih. Wal Baihaqi, Imam Baihaqi, an Khalid bin Ma'dan an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Khalid bin Ma'dan, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum qalu, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirna an nafsik, ya Allah, ya Rasulullah, kasih kabar kami tentang dirimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana da'watu abi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati. Ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah doa dari ayahku Ibrahim. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, ayahnya Nabi Ismail, ayahnya Nabi Ishaq, yang dari keduanya turunan para nabi, dari Bani Israel dari Nabi Ishaq, Rasulullah dari Nabi Ismail alaihissalam. Wa busyra Isa, dan aku adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa.
tugasnya Nabi Isa, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wara'at ummi hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusuru Busra min ardi Syam. Dan ibuku melihat ketika mengandung aku seakan-akan keluar dari dirinya, dari tubuhnya, cahaya yang menyinari sampai kusur Busra, kerajaan-kerajaan di Busra min ardi Syam, dari negeri Syam. Wahadihi ru'ya manamiyah, dikatakan yang dilihat oleh Sayyidah Aminah saat itu adalah penglihatan dalam mimpi, ya, bukan secara nyata tapi dalam mimpinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad wa rijaluhu thiqat, perawinya ini semuanya adalah orang-orang yang thiqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'at ummi hina wada'atni sata'a minha nurun fadha'at lahu qusur Busra. Ibuku melihat aku ketika melahirkanku, cahaya yang menerangi sampai terangnya itu ke kerajaan Busra. Wa hadhihi ru'ya basariyah. Yang kedua ini adalah penglihatan secara mata. Jadi saat hamil itu mimpi, saat melahirkan itu zahir, terlihat jelas. Nah, yang membuat beda adalah munculnya secara langsung dan munculnya masih berada di dalam kandungan cahaya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syekh Salih Asy-Syami, muallif Subulul Huda war Rasyad rahimahullahu taala, Syekh Salihi Asy-Syami, pengarang kitab Subulul Huda war Rasyad, itu mengomentari ucapan hina hamalat bihi, ketika Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hiya ru'ya manam, itu adalah mimpi, waqa'at fil hamal, yang dilihat, yang terjadi saat hamil. Wa amma lailatal maulid, adapun saat Nabi mau dilahirkan, fara'at dzalika ru'yata ain, itu dilihat oleh Sayyidah Aminah secara mata, kasat mata, melihat kerajaan yang ada di Busra, di negeri Syam sana, kerajaan-kerajaan itu kelihatan semua oleh Sayyidah Aminah. Nah, bentuk kemuliaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Ahmad wal Bazzar wa Tabrani wal Baihaqi. Imam Ahmad, Imam Bazzar, Imam Tabarani dan Imam Baihaqi meriwayatkan anil Irbad bin Sariyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa inna Adam lamunjadilun fi tinatih. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan aku adalah penutup para nabi, sedangkan Adam masih dalam proses pembuatan dari tanah. Kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Aku adalah pertama nabi yang diciptakan oleh Allah dan paling akhirnya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sudah menjadi nabi, Nabi Adam masih proses penciptaan tanahnya. Wa sa'ukhbirukum an dzalik, dan aku akan beri kabar ke kalian tentang hal itu, bukti-buktinya. Inni da'watu Abi Ibrahim. Nah, terulang lagi, aku adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Wa bisyarat Isa, kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Wa ru'yatu ummi allati ra'at, aku adalah orang yang dilihat oleh ibuku ketika mimpi. Wa kadzalika ummahatul mu'minin yarain, begitu juga ibunya para nabi semuanya melihat hal tersebut. Wa inna umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina wada'athu nuran adha'a lahu qusur Syam.
Ketika ibunya Nabi melahirkan Rasulullah, terlihat cahaya yang menerangi sampai kerajaan-kerajaan yang ada di Syam. Lah, ini masih belum disebutkan cerita tentang Sayyidah Aminah ketika di bulan-bulan kehamilannya, sebagaimana disebutkan di dalam Maulid Syaraful Anam, itu setiap bulan mimpi berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Idris dan lain sebagainya, dan semuanya mengisyaratkan bahwa yang ada dalam kandungannya adalah seorang yang akan jadi Nabi, dikasih sifat-sifatnya, dan mereka semuanya mengisyaratkan untuk ngasih nama dengan nama Muhammad. Ya, semuanya mengisyaratkan memberikan nama dengan nama Muhammad. Dari Nabi Isa bulan pertama, bulan kedua, ketiga dan seterusnya, itu mimpi dengan para anbiya. Ya, semua mengisyaratkan untuk ngasih nama Muhammad. Nah, karena itu pemberian nama Muhammad itu ada dua versi. Ulama menyatakan itu dari lewat mimpi-mimpinya Sayyidah Aminah. Yang kedua adalah keinginan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, untuk liyuhmada fid dunya wal akhirah, ya, untuk Nabi itu bisa dipuji di dunia dan di akhirat. Dengan cerita yang kita dengarkan tadi, yang dilihat oleh Sayyidah Aminah itu juga dilihat oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Artinya ada kesamaan dari hal tersebut, sehingga penamaan itu dari kedua belah pihak, ya, dari kedua belah pihak sama isyarah untuk memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keimanan kita bertambah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga cinta kita kepada ayahnya Nabi, ibundanya Nabi semakin kuat, tidak tergoyahkan dengan fitnah yang beredar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin Muhammad Al-Fatihah.